Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di channel Gusman Bojonegoro. Saat ini saya sedang ada di lahan Mas Sigit, sang sarjana ekonomi. Saat ini tanamannya 23 HST. Sebelum kita ngobrol masalah tanaman, saya ingin sedikit bercerita biar dibuat berpikir sama Mas Ucup, terutama Mas Ucup ya. Di dalam kehidupan itu tidak jauh beda dengan algoritma yang ada di medsos, yang ada di TikTok maupun di YouTube. Jadi apa yang kita klik itu yang akan muncul, ya Mas Ucup ya. Sama halnya dengan pemikiran kita. Jadi jika kita berpikir yang baik-baik, maka yang muncul akan yang baik-baik. Jika kita berkumpul dengan orang baik, maka kita juga akan bersama orang baik. Oke, anggap aja itu intermezzo. Kita lanjut ke tanaman. Ini tanaman 23 HST, benih dari Tajuk GY. Saya yang ngasih, bener ki benih kokonku. Tajuk GY. Tajuk GY 23 HST. Tadi saya dikabari sama Mas Sigit ada sebagian yang moler, jadi ngeblok. Setelah dapat informasi dari Mas Sigit, saya langsung gas sama Mas Ucup, langsung datang ke lokasi. Karena memang ini keseharian saya, tanggung jawab saya untuk mendampingi semua petani, khususnya yang memakai benih Tajuk GY dan umumnya untuk semua petani bawang merah, Mas Ucup ya. Tidak hanya yang dari benih Tajuk GY, tetap akan kita dampingi. Sebelum saya ngasih solusi yang pas buat tanaman ini, biar Mas Sigit cerita dulu, ini tanaman awalnya moler seperti apa, Mas? Awal moler pertama pas hujan terus panas. Hujan terus panas. Itu awalnya moler. Terus kelamaan merembet ke sampingnya, menjalar. Menjalar ke sampingnya. Ya. Yeah. Seperti itu. Jadi awalnya ada hujan terus panas, terus ada moler, saat ini menjalar ke sampingnya. Dan perlu diketahui ini tanaman 23 HST baru dispray 3 kali. 3 kali. Yang ini belum toh. Yang satunya tambah belum dispray sama sekali. Ini umur 20 belum sama sekali. Yang sampingnya umur 20 belum dispray sama sekali. Ini keseluruhan luas kurang lebih 3.000. Iya, 3.000. Benih 300 kilo. 300 kilo. Benih 300 kilo. Yang satunya 23 HST dispray 3 kali. Yang sebelahnya 20 HST belum dispray sama sekali. Kenapa Mas ya? Yeah. Alasannya kenapa? Alasannya sama apa? Sibuk. Karena malam tidak di rumah gitu. Oh, malam kerja. Kalau siang sini kan pekerja sulit. Oh, pekerja sulit. Pekerja sulit. Karena saatnya pas panen padi. Iya, pas panen padi. Jadi ya sak kober ya. Sak kober sekalian mencoba benih Tajuk GY itu kekuatannya sampai seperti apa ngono? Iya. Astagfirullah. Oke, kita masuk ke solusi. Ini tanaman baru 23 HST, bisa dispray menggunakan fungisida Remazol P. Bisa. Untuk dosis bisa memakai 20 ml sampai 25 ml, spray 3 hari berturut-turut. Jangan dikasih jeda, 3 hari berturut-turut. Nanti jika ada imbas kuning, habis itu kalau sudah molernya berhenti bisa dispray pakai nutrisi. Itu solusi yang pertama. Ini serius, Cup. Dengarkan, Newaya serius dengarkan. Solusi yang kedua, ini Mas Sigit harus tahu ini. Yeah. Nanti bisa langsung diaplikasikan Mas ya. Solusi yang kedua, kalau ada yang ngeblok, ini kan baru ngeblok, belum banyak sebenarnya, belum banyak. Baru 3-4 rumpun yang kena moler. Karena baru tertular. Itu Mas Sigit bisa memakai kalsium maupun kapur pertanian maupun pakai kapur apa aja, yang penting kapur tanah yang Mas Sigit punya bisa dimix
dengan bahan aktif tembaga baik oksida maupun hidroksida bebas. Kalau saya pribadi menggunakan hidroksida. Menggunakan oksida juga bisa. Caranya gimana? Caranya 1 kilo kapur, 1 kilo kalsium atau 1 kilo dolomit dikasih 10 gram bahan aktif tembaga. Diaduk, dicampur. Kalau yang molar agak banyak luasan seperti gini Mas Sigit, ini bisa menggunakan 10 kilo kalsium dimix dengan 100 gram bahan aktif tembaga. Diaduk, habis diaduk langsung disebarkan ke yang kena. Jadi langsung disebarkan, dibiok-biok no, disebarkan di situ. Insya Allah ini sudah terbukti 90% tidak menyebar. Tapi tetap harus nyepre yang Remasul P Nyameng, tetap nyepre Mas, tetap dispray. Terus yang ngeblok bisa dikasih kalsium dimix dengan bahan aktif tembaga. Dicampur langsung dibiok-biok no. Dan itu sudah saya praktekkan di tempat saya sendiri Mas ya. Ada 1 bedeng itu 2 yang luntir, langsung saya kasih itu, tidak saya cabut, saya biarkan sampai ini tetap 2 rumpun itu yang seperti agak menular tapi tidak menular. Jadi jamur berhenti di situ. Ini solusi untuk para petani pemula yang belum tahu. Biasanya saya ngasih solusi habis nyepray Remasul P. Habis itu habis itu spray lagi menggunakan Remasul P dengan dosis yang lebih tinggi di colok-colok no, ngeblok-ngeblok no, itu juga solusi. Tapi saat ini saya lebih condong menggunakan kalsium dimix dengan bahan aktif tembaga dicampur terus dibiok-biok no. Paling tidak butuh waktu 1 jam lah Mas. Ya toh? Jadi tidak terlalu ribet menurut saya. Dan untuk solusi yang ketiga, ini ada solusi yang ketiga lagi. Mas Ucup, namanya apa Mas Ucup? Esidiman. Esidiman. Bahan aktif mankosip 50% plus simoksanil 8% plus dimetomorf 10%. 10%, ngisari dibaca Mas Ucup. Fungisida racun sistemik bersifat protektif dan kuratif berbentuk tepung yang disuspensikan dengan digunakan untuk mengendalikan penyakit busuk daun pada tanaman kentang. Tanaman kentang? Ya ini tidak hanya untuk kentang, sama-sama hortikultura bisa Mas Ucup. Antar dia namanya kentang, rapopo Mas Ucup. Tidak apa-apa, kita bukan dapat endorse dari ini obat, enggak. Ini saya sudah mencoba, ini untuk jamur langsung kering. Untuk dosisnya berapa Mas Ucup? 1,5 gram per liter. Jadi 1,5 gram per liter, tinggal dikalikan sendiri. Sprayernya itu tangki sprayernya isinya berapa? Kalau 20 liter berarti 1,5 kali 20 3 sendok. 3 sendok makan berarti untuk 16 liter ukurannya 2 sendok makan. Ini tepung sistemik dan ini bagus. Esidiman. Ini pernah saya pakai di musim sebelumnya dan lumayan ampuh. Nanti ini kita kasihkan ke Mas Sigit, tapi kayak hijau itu kan rokok. Yang hijau ya. Kita kan tidak dapat endorse dari sini Mas Ucup. Ya, lagian Mas Sigit uangnya juga banyak. Oke, itu penjelasan dari saya. Mas Sigit ada yang mau ditanyakan? Sudah? Mas Ucup sudah paham? Intinya ini tanaman kurang spray. Masa tanaman 20 HST belum dispray sama sekali? Logikanya untuk pasnya itu spray minimal seminggu 2 kali. Kalau musim hujan selang 1 hari. Karena perjalanan jamur itu lebih cepat dari saat kita nyepray. Nah ini 20 hari belum dispray. Tapi kita maklumi karena beliaunya sibuk. Mbak ngetes benih tajuk G. Tapi yo kasihan musim hujan ya tetap bablas Mas. Oke, sekali lagi saya jelaskan ukuran dari kalsium atau kapur tanah atau dolomit 1 kilo kita minimal dengan 10 gram bahan aktif tembaga.
Kalau menggunakan kalsium 10 kilo berarti ya bahan aktif tembaganya 100 gram. Itu minimal. Gimana kalau 1 kilo kita kasih 20 gram bahan aktif tembaga, tambah boleh, tambah bagus. Soalnya tujuannya itu bukan untuk mengobati, cuma untuk mencegah biar jamur itu tidak menular. Mas Ucup ya? Oke guys, itu sedikit yang bisa kami jelaskan. Apabila ada yang kurang paham bisa komen di mana Mas Ucup? Di kolom komentar, nanti langsung akan dibalas oleh Master Yusuf. HP-nya anyar udah pinter. Oke guys, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Sigit Purwanto atau Purnomo? Mas Sigit sang sarjana ekonomi. Berikut sang kameramen Yusuf Wijayanto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.